Halo sahabat Tejon, selamat datang di Jejak Keraton Nusantara. Sebuah perjalanan yang mengajak kita menelusuri keindahan, sejarah, dan kekayaan budaya Indonesia. Saya Nana Taryana akan mengajak sahabat Tejon menyusuri jejak keraton-keraton di berbagai penjuru Nusantara. Di setiap perjalanan, kita akan mengenal lebih dekat sejarah, arsitektur, tradisi, adat istiadat, hingga nilai-nilai luhur yang masih lestari dan diwariskan dari generasi ke generasi. Mari bersama menjelajahi keunikan setiap keraton dan mengungkap kisah-kisah berharga yang menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Kali ini saya berada di Keraton Kasepuhan Cirebon dan kita akan melakukan liputan langsung terkait dengan sholat Idul Fitri yang diselenggarakan di Keraton Kasepuhan ini. Nanti saya akan ditemani oleh Yang Mulia Jajuli dan beliau akan menyampaikan prosesi adat yang setiap tahun diselenggarakan di Keraton Kasepuhan ini. Bahkan ada salah satu tradisi unik yang jarang-jarang kita temui, yaitu pemukulan gong sekaten. Konon katanya gong sekaten ini berusia 600 tahun. Simak liputannya sahabat Eljon. Sahabat Eljon, saat ini kita berada di Keraton Kasepuhan Cirebon dan ini momen yang sangat istimewa. Kita mengikuti salah satu acara tradisi di Kesultanan Kasepuhan Cirebon, yaitu pelaksanaan tradisi sholat Idul Fitri yang sangat khas pelaksanaannya, di mana para wargi keraton melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama ini kita lihat di Langgar Agung Keraton Kasepuhan Cirebon. Ini tradisi sholat Idul Fitri yang pertama dilaksanakan oleh wargi Keraton Kasepuhan Cirebon, di mana setelah melaksanakan di sini tadi pagi-pagi sekitar jam 6 berangkat dari dalam keraton, kemudian menuju Langgar Agung dan seterusnya. Di Langgar Agung ini dilaksanakan sholat Idul Fitri yang pertama, di mana kekhasannya adalah bahwa sholat ini dilaksanakan dengan saat ini sedang dibacakan khotbah Idul Fitri dalam bahasa Arab. Dan setelah ini nanti setelah selesai dari sini akan dilanjutkan ke menuju Masjid Agung Sang Cipta Rasa untuk melaksanakan juga sholat Idul Fitri bersama masyarakat sekitarnya. Dan setelah itu satu momentum yang sangat langka juga nanti akan kita saksikan, bahwa di Siti Inggil Keraton Kasepuhan Cirebon akan ditabuh gamelan sekaten yang hanya ditabuh 2 kali secara tradisi di Keraton Kasepuhan Cirebon, yaitu di saat setelah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Mari kita saksikan kehikmatan dan keseruan pelaksanaan tradisi sholat Idul Fitri di Keraton Kasepuhan Cirebon. Sahabat Eljon, yang istimewa adalah ini salah satu beduk bersejarah, yaitu beduk yang dinamakan Beduk Samogiri. Bangunan ini adalah tempat di mana beduk ditabuh setiap waktu sholat 5 waktu, dan tradisi Drugdag yang menandakan masuknya bulan Ramadan. Ini salah satu beduk yang ditabuh oleh Sultan dan keluarga Keraton Kasepuhan Cirebon untuk menandai masuknya saat Ramadan dan juga menandai untuk membangunkan sahur, kemudian juga menandai berakhirnya Ramadan memasuki perayaan Idul Fitri.
baru saja selesai dilaksanakan sholat Idul Fitri yang pertama dilaksanakan di Langgar Agung yang diikuti oleh keluarga Keraton Kasepuhan Cirebon dan keluarga Keraton Kasepuhan Cirebon nanti akan diiring oleh para wargi dan abdi dalam untuk menuju Masjid Agung Sang Cipta Rasa untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang kedua. Ini adalah para jajaran dari kaum Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang melaksanakan tradisi Idul Fitri, sholat Idul Fitri di Langgar Agung Keraton Kasepuhan Cirebon. Sahabat Eljon, salah satu kekhasan dari tradisi sholat Idul Fitri di Keraton Kasepuhan Cirebon ini adalah iring-iringan yang diikuti dengan adanya tongkat khotbah Sunan Gunung Jati yang dibawa beriringan, dan kemudian secara tradisi juga kita saksikan ini ada dupa dan di belakang tongkat khotbah Sunan Gunung Jati. Saat ini, sahabat Eljon, kita memasuki Masjid Agung Sang Cipta Rasa untuk melaksanakan tradisi sholat Idul Fitri yang kedua. Salah satu gebyok dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa untuk pintu masuk yang digunakan. Sobat Eljon, pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Sang Cipta Rasa saat ini sedang berlangsung dan dipimpin oleh penghulu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Setelah ini akan kita lanjutkan ke Siti Inggil Keraton Kasepuhan Cirebon untuk menyaksikan penabuhan gamelan sekaten. Sahabat Eljon, saya sudah bersama dengan Yang Mulia Jajuli dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Yang Mulia, boleh disampaikan ke sahabat Eljon seperti apa sih tradisi atau prosesi dari perayaan Idul Fitri di Keraton Kasepuhan ini, Yang Mulia? Baik, sahabat Eljon, di Keraton Kasepuhan Cirebon, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Nana, ini kaya akan tradisi. Diantaranya adalah yang saat ini kita saksikan bersama adalah perayaan tradisi sholat Idul Fitri atau perayaan tradisi Idul Fitri di Keraton Kasepuhan Cirebon. Tadi pagi sekitar jam 6 ya Pak Nana, kita sudah memulai untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri yang pertama yang dilaksanakan di Langgar Agung di kompleks dalam Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah kemudian secara tradisi itu dilaksanakan dengan menggunakan khotbah berbahasa Arab gitu kalau di dalam tadi. Nah kemudian keluarga keraton selanjutnya melaksanakan sholat Idul Fitri yang kedua, yaitu di Masjid Agung Sang Cipta Rasa di sebelah alun-alun keraton di depan kita ini. Dan di sini bersama masyarakat umum dan khotbah dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Dan setelah itu, setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Sancipta Rasa selesai, maka keluarga keraton akan berjalan dan di bangunan Siti Inggil ini akan ditabuh gamelan sekaten warisan Sunan Gunung Jati di abad 15 yang dulu digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk pelaksanaan dakwah Islam. Itu biasa ditabuh di alun-alun, itu dulu di era penyebaran Islam oleh Sunan Gunung Jati. Saat ini di Keraton Kasepuhan Cirebon ditabuh secara tradisi 2 kali dalam 1 tahun, yaitu setelah sholat Idul Fitri dan setelah sholat Idul Adha. Jadi ini satu momentum yang sangat fenomenal dan bersejarah sekali, sahabat Eljon. Dan sayup-sayup sudah mulai kita dengar itu gamelan sekaten Sunan Gunung Jati sudah mulai ditabuh. Berarti usianya sekitar 600 tahun, Mbak Nana. Udah lama. Saya belum lahir ya, Mulia. Oh, belum lahir. Belum lahir. Ya, baik. Oleh karenanya, mari kita saksikan bersama eksotisme budaya, warisan budaya di Keraton Kasepuhan Cirebon sebagai bagian dari keluarga besar Keraton Nusantara bersama Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Sahabat Eljon, kita akan memperdalam lebih jauh lagi terkait dengan gamelan dong sekaten ini. Yang Mulia boleh disampaikan ke sahabat Eljon seperti apa sih gamelan sekaten ini, yang Mulia? Iya, tentunya gamelan sekaten ini ada di acara setelah sholat Id ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nanti keluarga Kesultanan Kasepuhan Cirebon menyaksikan gamelan sekaten ini, dan itu bagus untuk pengunjung yang akan datang ke Keraton Kasepuhan mengisi liburan Idul Fitri atau Idul Adha, karena ini gamelan sekaten ini adanya di Idul Fitri dan Idul Adha gitu ya. Nah, ini momen yang langka untuk pengunjung, karena ini biasanya gamelan ini adanya di museum gitu. Gitu. Berarti kedatangan kami sangat istimewa ya, bisa menyaksikan ya ini sahabat Eljon di belakang ya, gamelan yang berusia 600 tahun ya, yang Mulia. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya nih, yang Mulia, kok kenapa yang 600 tahun bisa terawat dengan baik? Apakah ada metode tertentu nggak, yang Mulia? Ya, alhamdulillah gamelan ini tentunya disimpan di museum pusaka, dan itu dirawat setiap setahun 2 kali, yaitu di Jamas ya, di Jamas. Dan ini juga yang menabuh gamelan itu latihan dulu, latihan dulu. Jadi kan gamelan itu harus dilaras ya, biar bunyinya selalu tidak berubah gitu. Nah itu karena gamelan sekaten ini kalau nggak salah ada 3 lagu namanya lagu ininya ya, gending musiknya gitu. Karena ini sangat langka adanya di Keraton Kasepuhan Cirebon. Oke, yang Mulia, ajakan untuk datang ke Keraton Kasepuhan nih, yang Mulia. Mari kita saksikan gamelan sekaten ini di momen acara Idul Fitri dan acara Idul Adha, karena ini adanya setahun 2 kali. Jadi ini sangat langka karena musik gamelan ini menggaung di Siti Inggil untuk diperdengarkan kepada pengunjung atau yang akan melihat langsung di Keraton Kasepuhan Cirebon. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum.
sahabat Eljon dan sahabat FSKN, saat ini kita bersama dengan Pangeran Raja Gumelar Surya Diningrat dalam tradisi penabuhan gong sekati atau gamelan sekaten di Keraton Kesupan Cirebon. Dan saat ini di arena Siti Inggil untuk menyaksikan penabuhan gong sekati yang ditabuh secara tradisi 2 kali dalam setahun, yaitu setelah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang mulia Pangeran Raja Gumelar, ini salah satu warisan budaya yang sangat langka yang perlu kita lestarikan. Apa harapan-harapan yang mulia untuk pelestarian gamelan sekati di Keraton Kesupan Cirebon? Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini alhamdulillah kita bersama-sama tadi melaksanakan sholat Idul Fitri yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026. Kami keluarga mewakili tadi sholat Id yang pertama di Langgar Agung atau musola yang di dalam keraton, dilanjutkan sholat Id di Masjid Agung. Setelah itu kami langsung menuju ke Siti Inggil, di mana di sini ada tradisi setiap bulan Idul Fitri maupun bulan Raya Agung, gamelan sekaten ini ditabuh, berarti setahun 2 kali. Harapan kami mudah-mudahan gamelan sekaten ini tetap lestari, terjaga, dan barang tentu ada generasi yang meneruskan, karena ini adalah warisan leluhur yang harus terus dilestarikan, dijaga, dan dilanjutkan tradisinya. Kita saat ini di Siti Inggil untuk menyaksikan tradisi penabuhan gamelan sekaten. Salah satu instrumen adat tradisi yang dibawa adalah ini apa namanya Pak Satu? Ukup. Nah, bagaimana ukup ini? Ini ukup ini dibuat apa aja nih? Ini Pak Satu nih, abdi dalam keraton Kesupan. Ukup ini pewangi ruangan, itu yang dibuat bahan dasarnya dari kayu cendana, kayu gaharu, kayu lemo, kayu akar wangi. Nah, juga ukup ini itu digunakan untuk setiap acara-acara adat, acara-acara tertentu, ya. Itu baik hari raya Islamnya, ya. Ya, ukup ini baunya wangi. Wangi itu merupakan sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul. Terus keluar asap. Asap ini bisa untuk menguatkan bahan-bahan kayu yang ada di keraton. Kan karena mayoritas bahan yang ada di keraton itu kayu, ya. Jadi itu kayu, ya? Atorinya itu takut dengan asapnya dupa ini. Nah, kita doanya kirim arwah. Lucu deh kalian. Kok bau sih kamu? Ini kalian kena jamur ya? Ih, pasti sekitaran sini nih. Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Fun Walk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Fun Walk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan.
Sahabat Eljon, saat ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa menyaksikan salah satu eksotisme budaya Cirebon yang sangat bersejarah, yaitu gamelan sekaten yang tersimpan di Keraton Kesukupan Cirebon. Gong Sekati atau nama lainnya. Ini adalah warisan di era Sunan Gunung Jati yang alhamdulillah masih terawat, dan ini ditabuh dalam 1 tahun secara tradisi ini hanya 2 kali, yaitu setelah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha dalam setiap tahunnya. Bersama kita sudah ada para seniman penabuh gamelan sekaten. Ini luar biasa, ada Pak Waryo Sela dan timnya. Terima kasih ini. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Waryo, kami ingin mengetahui bagaimana sejarah gamelan sekaten dan kemudian dalam konteks apa ditabuh, dan kemudian gending-gending apa saja yang biasa ditampilkan dalam momen Idul Fitri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang sangat berharga untuk keluarga besar Keraton Kasepuhan Cirebon, karena secara tradisi prosesi menabuh gamelan Gong Sekati ini sudah berlangsung cukup lama ya, semenjak gamelan ini dipindahkan dari Demak sebagai hadiah perkawinan. Kemudian dibawalah beberapa perangkat hadiah dari Keraton Demak ini, yaitu gamelan Gong Sekati. Kemudian juga ada perangkat yang lain, gamelan, selendro, kemudian ada wayang, dan pusaka-pusaka yang lain itu sebetulnya hadiah dari Demak. Ini gamelan sudah mungkin diperkirakan sudah lebih dari 600 tahun, kurang lebih 600 tahun, dan tradisi menabuh ini sudah berlangsung cukup lama. Saya diberi tugas oleh Sultan Maulana Pakung Ringrat ya, tahun 97, mewakili sesepuh yang sudah pada meninggal. Jadi ini teman-teman juga menggantikan para sesepuh yang sudah luar biasa bisa menabuh, karena memang sudah puluhan tahun ditabuh. Jadi intinya tradisi semacam ini adalah merupakan satu bentuk rasa syukur memperingati hari besar Islam ya. Seperti kita ketahui bahwa hari raya besar Islam ini di Keraton Kasepuhan diselenggarakan di 1 Syawal, di penyelenggaraan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, jadi setahun 2 kali. Kebetulan tradisi menabuh ini tidak hanya di Keraton Kasepuhan, juga diselenggarakan di Keraton Kanoman, tetapi beda momen gitu, sama-sama hari besar. Kalau di sini 1 Syawal, kalau di Kanoman itu Maulid Nabi, jadi sama-sama. Dan itu atas kesepakatan leluhur, para leluhur yang dulu. Jadi hari besar itu diperingati secara bergantian. Itu bentuk rasa tanggung jawab terhadap warisan leluhur. Ini masih tetap lestari. Untuk gending-gending yang dimainkan sebetulnya di Keraton Kasepuhan ini seperti biasa dari leluhur kita, hanya 3 turun-temurun ya. Turun-temurun. Apa saja itu Pak? Jadi lagu yang pertama Bango Butak namanya. Bango Butak. Coba Pak, Butak. Kita ini kan yang Bango Butak. Bango Butak ya. Bango Butak dulu. Kita 1, 3, 4. lagu Bango Butak. Yang pertama lagu Bango Butak. Lagu atau gending ya. Gending Bango Butak. Yang kedua Pak Waryo. Lagu yang kedua biasanya di tengah-tengah itu lagu sekaten. Oh, lagu sekatennya. Lagu sekatennya gitu. Jadi agak panjang. Jadi teman-teman juga masih belajar. Iya. Boleh untuk sekedar intro atau apa Pak? Ya, itu aja ya. Ya, silakan. 5, 2, 1.
4. Lima. Lima. Tuh. 3. Tuh. 3. Lagu Indah skaten. sekali. Skaten itu ya? Lagu Ya, skaten. Agak panjang nih. Agak panjang ya? Agak panjang. Nah, sekarang gending yang ketiga, Pak Waryo. Yang ketiga lagu Apakah bisa rambu. dikatakan gending penutup gitu? Ya, betul. Rambu atau rambon gitu. Rambon. Ya. Rambon ya. Namanya gending rambon. Gending ini keunikannya di beberapa keraton ada ya. Di Keraton Mataram juga ada, di Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta. Gending rambon ini sama, ada namanya gitu. Oh, iya. Gong sekati, lagu sekaten tadi Ya. dengan lagu rambon ini ada di, kecuali Bangu Putat mereka tidak ada ya. Oh gitu ya. Ya, kecuali Kanoman ada itu, Kanoman Ya. juga. Khas ya berarti ya. Khas Cirebon itu ya. Ya. Yang ini rambu juga ada di Ya. Cirebon, ada di Keraton Mataram juga ada gitu. Baik, Ya. coba kita dengarkan bersama Ya. pemirsa apa ini rambon ya. Rambon. Gending Rambon atau rambu ya. Rambu. Tiga. Lima. Tiga. Kenalkan tim Nayaga dari gamelan atau gong sekati Keraton Kasepuhan. Yang pertama saya Waryo Sela. Ini bertugas untuk menabuh bonang pengracik. Bonang pengracik. Kemudian sebelah kanan saya, seperti saya Adnani. Adnani, Pak Adnani. Bonang. Ya. Terus Sebelah kiri saya di putranya Pak Adnani ya. Mas Ya. Januar. Iya. Oh, oke. Saron ya. Kemudian Elang Boy. Penabuh apa? Saron. Nah, ya, alhamdulillah ada. yang di belakang Belakang ada apa ini? Dan alatnya apa itu, ya, Pak? peneteg atau bedug. Peneteg. Ya, peneteg atau bedug ya. Atau bedug ya? 3 orang ya? Satu orang gitu. Oh, 1 orang yang bedug. Nah, yang di tengah itu? Herman. Iya. Nah, itu apa itu? Cek kebres. Wah, Cek kebres. Sebelahnya? Siap, nama saya Acong. Apa itu yang ditabungnya? Kepluk. Ya, kebluk. Wah, luar biasa. Terus yang ada lagi ini? Belakang. Belakang? Oh, Mama Elang Ian. Mama Elang Ian. Iya. Terima kasih ya sudah Ya, bergabung. ini generasi keberapa ya kurang tahu ya, karena setelah Mama Raden Saleh meninggal, Iya. kemudian ada siapa yang penerusnya ini? Iya betul. Harapannya Pak Waryo, ini gamelan sekaten ini secara fisik juga kan perlu Iya, dijaga dan secara dilestarikan. fisik sebetulnya Apakah ini- perlu ada
semacam ini dibuat duplikasi gitu untuk gamelan. Saya melihat memang kalau secara nilai historis memang kita punya chemistry yang kuat ya, karena ini gamelan warisan leluhur dari sejak Sunan Kalijaga. Sebetulnya sangat punya kewajiban untuk merawat ini sebetulnya secara berkelanjutan tentunya. Tapi karena wujud fisik ini sudah mulai terus makin menyusut, keadaan fisiknya makin berkurang ya, nadanya sudah mulai blero, mulai sumbang, ada yang sudah pecah ya, karena sudah hampir 600 tahun di Cirebon, belum di sananya di Demaknya. Mungkin era Demak juga sebelumnya ini sudah ada. Mungkin warisan dari Majapahit, kemungkinan karena tadi namanya gong itu sejak Hindu ya, zaman Hindu gitu. Ada gong, istilah gong gamelan itu ya. Jadi ini udah 600 tahun di Cirebon saja udah 600 tahun. Jadi belum lagi sebelumnya ya. Ya, belum sebelumnya di sananya ya. Jadi ini sudah kelihatan kropos ya. Ya, itu secara fisik kan mereka sudah nadanya sudah berubah. Nada ini tidak utuh lagi karena yang utuh hanya ini nada yang benar. Yang nada yang larasnya benar hanya ini. Ya, yang masih utuh karena ini kan tebal-tebal ya. Jadi ini masih bagus lah nadanya. Semestinya ini patokannya ke sini. Karena ini sudah rubah nadanya. Ini sudah rubah nadanya. Harusnya nadanya pelog. Ini sudah pelog. Sudah berubah ya. Ya, tapi kadang ini satu yang unik gitu kan. Satu unik jadi berubah juga. Kadang-kadang kita, tapi tetap juga namanya harmonik kurang pas lah. Jadi di belakang, di tengah, ini kondisi fisiknya, saronya juga sudah, gelungannya sudah nggak ada. Ini kan kanan atas bawah sudah rusak gitu. Kemudian ecek ebres juga sudah diganti, sudah rusak, pecah. Kemudian bedug juga ini memang harus juga direvitalisasi. Lama ya? Lama. Ya, gong ini kan bukan asli ya. Gong ini bukan asli karena aslinya disimpan di museum ya. Posisinya suaranya sudah nggak bunyi. Udah nggak bunyi. Jadi cukup besar itu, cukup besar. Jadi kalau saya sih memang karena ini ada keraton, jadi ditabuh secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Jadi ini harus ada duplikasi ya. Ada duplikasi dengan bentuk yang sama, dengan ukuran yang sama, dengan laras yang sama. Tentu larasnya harus diperbaiki. Larasnya harus patokan ke sini nanti kalau buat. Mumpung masih ada ini generasi yang masih mengikuti nanti dari era ke era. Ini Mas Boy nanti. Era Mas Boy. Terus. Ya, semangat nih kawan-kawan. Ya, gitu. Jadi teman-teman barangkali nanti ke depannya, saya kan generasi kalau dari Raden Salam, generasi ketiga kita ada dari teman-teman yang sebelumnya gitu. Dari Sultan Maulana Pakubuwono kemarin ya. Ditugasi cukup lama juga gitu. Luar biasa Pak Waryo dan tim sekalian, para Niaga, terima kasih atas kesempatan dapat meliput penabuhan gamelan sekaten atau gong sekati di bagian dari rangkaian tradisi di Keraton Kasepuhan. Sahabat John, tadi kita sudah mengeksplor lebih banyak terkait dengan tradisi yang diselenggarakan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Tentunya sahabat John, di kesempatan di momen yang berbahagia ini, kami sangat senang sekali bisa mengenal lebih dekat tentang gamelan sekaten dan juga tradisi-tradisi unik yang diselenggarakan di Keraton Kasepuhan ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kegiatan atau ritual di Keraton Kasepuhan ini. Salah satunya adalah bagaimana kita melestarikan budaya dan tradisi warisan leluhur kita. Sahabat Ejen semua, sampai di sini liputan kali ini berkaitan dengan tradisi di Keraton Kasepuhan Cirebon. Terima kasih Yang Mulia Jajuli. Terima kasih atas supportnya Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Sampai ketemu di liputan selanjutnya. Tunjukkan pesona, kecerdasan, kepedulian, dan dedikasimu dalam mempromosikan pariwisata Indonesia melalui ajang Putri Pariwisata Indonesia 2026 dengan tema Sustainable Tourism. Ini bukan sekedar kompetisi, tetapi wadah bagi perempuan muda Indonesia untuk menjadi duta yang menginspirasi, melestarikan budaya,
serta menggaungkan pariwisata berkelanjutan ke tingkat nasional maupun internasional. Daftar sekarang di link bit.ly/ppi 2026. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp official Eljon Pageants 088 8606 1888 atau 089 523 268 053. Mari wujudkan mimpi, bawa suara daerahmu, dan menjadi bagian dari generasi yang mencintai Indonesia melalui pariwisata yang berkelanjutan. Jadilah Putri Pariwisata Indonesia selanjutnya. Saat ini kita tepat berada di depan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Saya ditemani oleh Yang Mulia Jajuli. Nanti beliau akan memandu saya untuk mengeksplor lebih banyak terkait dengan Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini. Konon banyak mitos-mitos yang beredar. Salah satunya adalah Masjid Agung Cipta Rasa ini dibangun dalam satu malam. Kemudian konon katanya memolong Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini ada hubungan erat dengan Sultanan Banten. Nah, untuk lebih detail terkait dengan mitos-mitos dan sejarah budaya dan tradisi di Masjid Sang Cipta Rasa ini, kita langsung saja masuk ke dalam Masjid Sang Cipta Rasa ini. Baik sahabat Eljon, kita sudah berada di Masjid Sang Cipta Rasa di Komplek Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, kita sudah bersama Yang Mulia Jajuli. Nanti beliau akan memaparkan seperti apa sih cerita sejarah maupun hal-hal unik di Masjid Sang Cipta Rasa ini. Silakan Yang Mulia. Ya baik Pak Nana, sahabat Eljon. Masjid ini dibangun sekitar abad 15 oleh Sunan Gunung Jati dan dibantu oleh para wali yang lainnya, sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan keraton kesultanan. Karena Sultan Kasepuhan Cirebon itu didirikan atas dasar misi syiar Islam, maka pembangunannya selalu memperhatikan tatanan pendirian masjid itu. Dan biasanya tatanannya itu ada masjid sebelah barat, terus kemudian alun-alun kan gitu, terus Siti Inggil, ada pasar Siti Inggil, terus baru bangunan tatanan keraton gitu. Nah, yang menarik adalah di bangunan ini adalah bisa dikatakan masjid tertua di Kesultanan Cirebon, kerajaan, iya, yang masih asli, original. Jadi ini struktur bangunannya masih original, masih ini semua nih. Ini kayu-kayunya masih sesuai dengan ini. Masjid ini dibangun satu era dengan Masjid Demak. Kesultanan Cirebon ini kan satu era dengan Demak. Gitu. Jadi kalau di wilayah bagian timur itu Majapahit, teruntuk jadi Demak, kan gitu. Nah, kalau ini Pajajaran diteruskan oleh Kesepuhan. Era Pajajaran selesai, diteruskan oleh Kesultanan Cirebon, kan. Nah, ini masjid ini adalah satu era dengan Demak. Nah, tapi di Demak itu tiang-tiangnya sudah ditidurkan, gitu, karena tidak kuat. Jadi ini masjid satu era dengan Demak. Nah, tapi yang di Demak itu tiang-tiangnya sudah dirobohkan. Kalau ini masih sesuai dengan aslinya, konstruksinya. Ini saja ini. Struktur ini diperkuat karena dikhawatirkan tidak kuat. Ini di era Menteri Kebudayaan Syarif Tayyip, gitu. Nah, alhamdulillah. Jadi ini boleh dikatakan dari struktur bangunan, dari arsitektur ini sangat unik, gitu. Bahkan beberapa peneliti dari guru besar dari Jepang, dari luar negeri, melihat bahwa struktur bangunan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini adalah salah satu struktur yang representatif yang mewakili model-model bangunan di era lama abad ke-15 yang masih ada gitu. Jadi luar biasa sekali, dan ini
hampir semuanya ini masih di era itu. Dan ini mimbar yang tadi dipakai ya, ini sudah duplikat nih. Kalau yang aslinya itu. Oh, yang di sana ya? Iya, yang di sana. Karena khawatir tidak kuat. Jadi ini sudah duplikat. Nah, selebihnya, dan ini nanti ada bangunan yang terpisah ini. Ini kerapyak namanya. Kerapyak untuk para wargi keraton Kasepuhan yang di sini. Jadi yang berhak masuk ke tempat ini Ya, hanya para wargi keraton Kasepuhan. Kalau ada sultan ya biasanya mendampingi sultan. Salah satu yang menarik tradisinya adalah ada tradisi adzan pitu. Adzan yang dikumandangkan oleh 7 orang. Nah ini mikrofonnya. Jadi itu dilaksanakan tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat di sini ini ada berbaris 7 orang muadzin yang melantunkan sama-sama adzan pitu dengan langgam yang khas di era dulu. Ini juga penuh muatan sejarah. Dan khutbah Jumat di masjid ini selalu menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi inilah salah satu kekayaan warisan budaya Islam gitu yang diukir oleh Kesultanan Cirebon gitu, Kesultanan Cirebon dalam hal ini. Sebentar Yang Mulia, di sebelah sini juga ada ya. Nah, ini kerapyak lagi untuk Kesultanan Kanoman. Karena dulunya kan dari Kesultanan Cirebon dua-duanya. Itu karena ini adiknya, jadi taruh di belakang. Ini untuk menunjukkan bahwa ada keterkaitan sejarah antara Kasepuhan dengan Kanoman. Asalnya dari Kesultanan Cirebon di sini. Kita membahasakannya dibagi antara kakaknya dan adiknya. Kakaknya menempati keraton awal di sini, kemudian namanya Sepuh karena kakaknya, kemudian adiknya dibuatkan keraton baru ya tadi Kanoman. Nah, oleh karenanya untuk mengingat tradisi itu, maka di masjid disediakan untuk para wargi dari keraton Kanoman. Nah, terkait dengan Sokoguru nih Yang Mulia, filosofinya boleh disampaikan ke sahabat aja? Ya, ini filosofi limasan ya, filosofi limasan yang sangat erat, berbeda sekali dengan model-model yang dari Timur Tengah ya gitu. Kalau kita tidak di sini filosofi limasan yang tidak lepas dari filosofi Jawa yang mengayomi kan begitu. Kemudian egaliter, model-model model-model kepemimpinan di era para wali gitu, yang tidak hanya mengedepankan power gitu, tidak hanya mengedepankan kekuasaan, tapi syiar Islam, kemasyarakatan dan mengutamakan kemaslahatan. Kalau bicara originalitas fisik bangunan, sampai ada satu tiang yang disebut Soko Tatal, tiang dari tatal itu serpihan kayu yang digabungkan jadi satu, jadi menjadi sebuah tiang diikat, yang dibangun oleh Sunan Kalijaga, masih ada sampai sekarang. Oh, di luar ya? Di luar. Ada mitos yang berkembang bahwa Masjid Sang Cipta Rasa itu dibangun dalam satu malam. Menurut Yang Mulia seperti apa? Ya, ada satu semacam cerita ya, gitu, mitos yang sebetulnya kalau kita dari sisi kepercayaan yang selama ini kami terima turun-temurun, ada cerita semacam itu. Tapi kita juga mengimbanginya dengan sebuah proses gitu ya, yang secara natural gitu. Karena kan pembangunannya juga ini kan melibatkan tokoh-tokoh wali yang lain kan gitu. Jadi mungkin bisa saja istilah satu malam itu majazi. Majazi? Ya, majazi itu bermakna bahwa sangat cepat gitu kan. Sangat cepat karena ditopang oleh seluruh para wali yang hadir kan begitu. Sama saja dengan angka 1000 bulan umpamanya dalam ayat Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr umpamanya. Hampir-hampir mirip seperti itulah. Jadi 1000 bulan ini majazi kan gitu. Angka yang menunjukkan sesuatu yang sangat besar.
banyak gitu. Nah ini sama lah, kita memaknainya dibangun dalam waktu yang sangat cepat kan gitu, karena mendapatkan dukungan dari banyak pihak tokoh-tokoh para wali yang ada saat itu. Jadi dianalogikan 1 hari, 1 malam lah ya. 1 malam. Saya pernah dengar suatu cerita terkait dengan pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa ini ada hubungannya dengan pembangunan kelenteng Vihara Dharma Rakita yang di Jamblang. Konon katanya waktu itu ada kayunya yang seharusnya ditempatkan di sini, tapi karena kebijakan Sunan Gunung Jati, akhirnya kayu tersebut dibangun untuk kelenteng. Menurut Yang Mulia seperti apa cerita itu? Ada beberapa versi itu bahwa ini pada saat itu Masjid Agung Cipta Rasa ini mengalami satu perbaikan begitu di era beberapa sultan lah kan gitu disebutkan. Nah kemudian pada saat yang sama ini kan ada pergantian kayu gitu di era itu. Konon sih ada ini yang satu versi ada yang bicara selasar gitu. Di satu versi ada bangunan inilah gitu ya, yang kuda-kuda gitu ya, yang nah itu diganti, dan kayu sisa ininya yang tidak terpakai itu kemudian diserahkan untuk pembangunan kelenteng di Jamblang gitu. Ini sebagai simbol bahwa kita ini menjaga harmoni gitu dan saling tolong menolong dalam kemanusiaan, dalam urusan yang bersifat tolong menolong antar manusia gitu. Jadi hubungan antara Islam dengan agama lain atau kepercayaan lain dari dulu juga sudah terbangun sangat baik, karena ini kan Cirebon ini kan pesisir nih, jadi melting pot ya gitu. Jadi percampuran beberapa etnis, beberapa budaya gitu, bahkan budaya-budaya besar gitu bertemu di Cirebon kan gitu. Oleh karenanya dari dulu memang Cirebon menampilkan diri sebagai kota metropolitan yang multi etnis kan gitu, yang hampir seluruh peradaban itu ada masuk ke sini kan gitu. Ada kampung Arab, nah, makanya kan jejaknya kan ada itu, ada kampung Arab, ada kampung Cina, ada Pecinan, ada kampung Arab Panjunan itu. Dan seterusnya. Jadi harmoni, terus toleransi itu ya dari dulu sudah berkembang di Cirebon. Gitu. Nah, Yang Mulia, saya juga pernah mendengar cerita bahwa Momolo Masjid Sang Cipta Rasa ini ada hubungannya dengan Banten nih. Boleh disampaikan ke sahabat Eljon, Yang Mulia? Jadi yang jelas begini ya, sahabat Eljon, bahwa Banten itu bersaudara dengan Cirebon gitu dalam sejarahnya nih. Jadi Sunan Gunung Jati itu punya putra namanya Pangeran Subakingkin. Dan kemudian ketika sudah memerdekakan Batavia, menjadi Jayakarta, kemudian Banten ini diserahkan kepada putranya Pangeran Subakingkin yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin. Itu putranya Sunan Gunung Jati dari salah satu istrinya yang namanya Nyimas Kaunganten. Nah ini menjadi sejarah persaudaraan itu, bahkan di anak Banten ini anaknya Cirebon kan begitu. Nah oleh karenanya beberapa sejarah itu selalu mengaitkan itu. Di antaranya Momolo ini dari sini kan gitu, yang kemudian konon katanya terbang dan ada di salah satu masjid lama Banten kan begitu.
Nah, kembali lagi bahwa hal yang seperti itu kalau kami sih memahaminya dari sisi majazi saja, bahwa ada pengaruh-pengaruh Kesultanan Cirebon gitu terhadap Banten. Itu sudah jelas. Istilah Momolo kan mahkota gitu. Jadi mahkota dari Cirebon ini diberikan kepada Banten karena Banten dilepaskan untuk menjadi kerajaan sendiri. Itu salah satu majazi yang bisa kita kaitkan gitu. Simbol-simbol yang sengaja disematkan ya. Disematkan gitu. Kita melihatnya seperti itu. Di sini kan banyak pintu ya. Boleh disampaikan ke sahabat Eljon, ada berapa pintu sih yang ada di Masjid Sang Ciptarasa ini? Ya, kita saksikan ya, ada di samping kanan dan kiri ini kan masing-masing itu ada 4 ya, 4. Terus kemudian setelah pintu masuk itu ada pintu masuk utama, dan yang paling menarik sebetulnya dari pintu-pintu ini selalu dibuat pendek ya, gitu, betul. Pendek. Ini ada pesan juga gitu. Nah, gimana tuh yang mulia? Pesannya adalah itu karena ini kan pintu masuk untuk beribadah. Kita sebelum masuk beribadah kepada Allah, kepada Tuhan, kita itu harus mensucikan diri sendiri, mensucikan dulu badan kita, kemudian meluluhkan hati kita, merendahkan hati kita untuk tunduk kepada Allah. Maka disimbolkan dengan pintu yang pendek supaya kita merunduk. Itu adalah pesan supaya kita mengembangkan sifat tawadhu, sifat rendah hati itu dalam beribadah, juga dalam bermasyarakat nantinya. Jadi apapun jabatannya, apapun pakatnya, tetap harus ketika masuk ke masjid ini mau ibadah tetap harus merunduk ya. Filosofinya itu. Seperti ilmu padi ya yang mulia. Ilmu padi. Semakin berisi dia semakin merunduk. Itu juga yang kita kembangkan dalam filosofi-filosofi yang ada di setiap simbol-simbol kesultanan. Nah, terkait dengan budaya dan tradisi yang diselenggarakan di Masjid Sang Ciptarasa ini, ada budaya atau tradisi apa aja? Ya. Jadi di masjid ini juga sering digunakan untuk beberapa acara tradisi gitu. Misalnya di setiap Ramadan, bulan Ramadan tadi itu hampir sepanjang ini ada maleman gitu kan, ada kemudian di malam 27 itu hampir semuanya dipusatkan di Masjid Agung Sang Ciptarasa ini. Tapi yang terbesar adalah ya tadi Idul Fitri itu. Kemudian panjang jimat itu pembacaan berjanji dipindahkan ke Langgar Agung gitu yang untuk pembacaan panjang jimat. Jadi fungsi-fungsinya di samping sebagai fungsi untuk ibadah juga untuk sosial kemasyarakatan juga. Baik sahabat Eljon, tadi kita sudah meliput ya suasana di dalam Masjid Sang Ciptarasa. Kita akan coba liput lagi nih. Ini tempat wudhu atau apa nih? Iya, salah satu di tempat wudhu ya yang disiapkan bagian dari kawasan Masjid Agung Sang Ciptarasa. Situ ada ini ya untuk penanda ya waktu ya. Penanda waktu, pencet ya. Itu model orang dulu itu yang pakai matahari ya, orang sini bilang bencet. Iya. Jadi udah waktunya misalnya asar, maghrib itu dari situ ya. Dari situ, dari bayangan. Saat ini bersama dengan salah satu kaum masjid, Pak Ismail. Nah, terima kasih nih. Nah, kami ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan masjid ini, Masjid Agung Sang Ciptarasa ini, apa saja tradisi-tradisi yang masih berjalan, kemudian
para pengunjung rata-rata di sini itu dari mana saja? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tradisi yang ada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang masih berjalan saat ini adalah kegiatan rutin setelah sholat Jumat, setelah sholat Id, dan itu dilakukan doa 4 istilahnya, atau doa bersama 4 orang yang terdiri dari imam, khotib, kemudian muroki, satu lagi dari tim adzan pitu. Jadi berempat ini berdoa secara bergantian, diikuti oleh jamaah. Jadi doa 4 ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan secara umum, dan juga untuk kemaslahatan Kota Cirebon umum. Kemudian hadir dan tamu di sini alhamdulillah banyak dari berbagai daerah ya, termasuk tadi ada tamu dari luar negeri juga, dari Cina. Ini kebanyakan memang dari daerah Jawa Barat kalau yang untuk liburan sekarang, dari Jakarta, dari Bekasi, ada juga beberapa dari luar daerah, dari Kalimantan, dari Sumatera biasanya. Baik, Pak Is, harapan apa yang diinginkan atau diharapkan dari pengurus masjid untuk pengembangan Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini dari sisi pengunjung dan kemudian ketersediaan sarana prasarana yang ada? Ya, jadi harapan kami setiap pengunjung yang datang bisa merasa nyaman, merasa tenang, merasa aman. Jadi supaya mereka bisa datang kembali dan menceritakan kepada masyarakat bahwa Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah tempat yang memang pantas untuk dikunjungi. Terima kasih, Pak Is. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah satu hal yang eksotis dan sangat menarik adalah adanya tiang-tiang yang masih asli, dan diantaranya tiang yang dibentuk dari serpihan kayu yang disebut soko tatal atau tiang dari tatal, yang masih ada saat ini, yang dibangun, yang dibentuk oleh salah satu wali, yaitu Sunan Kalijaga. Saat ini masih ada, kita bisa lihat ini serpihan kayu yang dibuat kemudian diikat dengan lempengan besi saja dari atas sampai ke bawah, itu semuanya alhamdulillah masih ada, dan ini menjadi salah satu daya tarik dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Soko Tatal Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Sahabat Eljon, tadi kita sudah mengeksplor sisi-sisi unik yang berada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Keraton Kasepuhan. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Gajuli bisa membuat sahabat Eljon untuk datang ke Kota Cirebon dan menikmati wisata religi yang berada di Kota Cirebon. Terima kasih Yang Mulia. Sama-sama Pak Nana dan para sahabat Eljon sekalian. Perjalanan kita menelusuri jejak sejarah dan kekayaan budaya Nusantara telah sampai di penghujung acara. Semoga perjalanan hari ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga serta kecintaan kita terhadap warisan budaya Indonesia yang begitu kaya dan tak ternilai harganya. Saya Nana Taryana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Eljon dalam program Jejak Keraton Nusantara. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Mari terus bersama-sama menjelajahi keunikan keraton-keraton di berbagai penjuru Indonesia dan mengungkap kisah, tradisi, serta nilai-nilai luhur yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa. Saya Nana Taryana pamit undur diri. Salam budaya, salam lestari, dan sampai jumpa di Jejak Keraton Nusantara.